Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adi Irma dengan NIM A1B1222077. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menarasikan kembali pengalaman berkesan saya tentang program studi saya. Oke, untuk informasi sebelumnya, dulu saya sama sekali tidak pernah kepikiran bahwa saya akan memilih prodi ini, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa? Karena dulu sewaktu saya sekolah, pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang terbilang mudah, bahkan sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya karena bahasa negaranya sendiri, jadi merasa bahwa sudah bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal tidak semudah itu teman-teman. Ya saya merasakan pengalaman baru bagi saya saat hari pertama perkuliahan. Ternyata bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar menulis pengalaman ketika liburan loh. Hayo, pasti teman-teman di sini pernah merasakan hal itu kan saat di sekolah dasar. Bahkan saya masih menulis pengalaman liburan saya ketika di bangku SMA. Ya karena hal itu banyak siswa yang beranggapan hal itu adalah hal yang membosankan, sehingga banyak siswa yang tidak begitu tertarik pada bahasa Indonesia. Tapi pada faktanya bahasa Indonesia yang sering saya anggap remeh atau sepele ini, ketika saya ujian malah nilainya sering di luar dugaan saya. Ya nilainya terbilang rendah, padahal saya sudah sepede itu loh dengan jawaban yang saya pilih. Tapi ternyata masih salah. Di sanalah letak bahasa Indonesia. Ketika kita tidak bisa membaca, memahami dan mencermati dengan baik, maka akan salah arti. Pada awalnya saya mengira program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ya tak jauh pelajarannya dari apa yang saya temui dari sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. Tapi ternyata bahasa Indonesia itu luas. Bahkan saya sering dibuat tercengang dengan apa yang saya temui di perguruan tinggi ini. Selama 2 semester saya belajar, saya berkuliah, saya banyak menjumpai hal-hal baru. Misalnya mata kuliah fonologi, linguistik umum, sejarah dan kritik sastra, prosa fiksi, keterampilan membaca, menyimak, berbicara, menulis, retorika, puisi, morfologi, drama, dan masih banyak lagi yang belum saya temui. Dan dari yang saya sebutkan tadi merupakan pengalaman belajar baru bagi saya. Saya mengakui bahwa bahasa Indonesia tak bisa dianggap remeh dan sepele, karena bahasa Indonesia itu luas dan tidak semudah yang ada di pikiran kita selama ini. Dan terbukti, saya pun masih harus terus belajar agar bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.